Jika yang terjadi sebaliknya, seorang pemimpin, mereka berlaku zalim, mereka hubur riyasah, cinta terhadap kedudukan, hanya demi kepentingan pribadi ataupun partai politik yang dia ikuti, maka Rasulullah telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tipe pemimpin yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengibaratkan seorang pemimpin suatu rakyat ibarat seperti seorang wali bagi anak yatim. Beliau mengatakan, manzilatul imam minar ra'iyyah, manzilatul wali minal yatim. Ibarat seorang pemimpin bagi rakyatnya adalah seperti seorang wali bagi anak yatim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang wali dari anak yatim, mereka mengemban amanah mengurusi anak yatim tersebut sekaligus dengan hartanya. Tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang wali dia mengambil harta anak yatim dengan keharaman, kemudian hingga terjadi penelantaran kepada anak yatim tersebut. Sebagaimana juga bagi pemimpin, diharamkan bagi mereka untuk menelantarkan rakyatnya, membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang hanya menguntungkan bagi dirinya pribadi ataupun partai politik yang dia ikuti. Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan di beberapa nas tentang fadilah keutamaan bagi para pemimpin yang mampu bersikap adil kepada rakyatnya. Salah satunya hadis masyhur Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana di hari tiada naungan melainkan naungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang pertama kali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Tentunya pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin yang mereka mampu mengarahkan rakyatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, adil dalam segala hal, baik dalam hal akhirat maupun duniawi. Dan kalimat adil memiliki makna wada'u syai' fi mahalihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Di hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Dan sekali lagi yang pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Baru kedua, doanya as-shaim hatta yuftir, seseorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Baru yang ketiga adalah wada'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga memberikan pujian khusus kepada pemimpin yang mampu berbuat adil kepada rakyatnya. Beliau mengatakan, fa idza stahdar ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum kana min afdali ahli zamanihim wa kana min afdalil mujahidin fi sabilillah. Jika ada seorang pemimpin yang mereka bersungguh-sungguh memperbaiki kondisi rakyatnya baik dalam hal agama maupun dunia mereka dengan semaksimal mungkin, maka mereka termasuk orang yang terbaik di zamannya dan termasuk mujahid yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sahabat Inspira rahimakumullah, jika yang terjadi sebaliknya, seorang pemimpin, mereka berlaku zalim, mereka hubur riyasah, cinta terhadap kedudukan, hanya demi kepentingan pribadi ataupun partai politik yang dia ikuti, maka Rasulullah telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tipe pemimpin yang seperti ini. Hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan bagi dia untuk memimpin suatu rakyat
kemudian di hari kematiannya dia dalam posisi menipu rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Kalimat goshun ini artinya adalah pelaku, adapun gish adalah perbuatannya, yaitu penipuan. Dan gish ini merupakan lawan dari nasihah. Adapun kata nasihah tidak seperti yang kita pahami di dalam arti Indonesia, memberikan wejangan nasihat kepada orang lain, tetapi dia adalah memiliki arti berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jika melalui konteks hadis ini, maka artinya seorang pemimpin berbuat buruk kepada rakyatnya. Wahai para pemimpin, hendaknya kalian meladani kepemimpinan Rasulullah SAW, di mana beliau tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum Allah kepada orang-orang yang beliau pimpin. Suatu ketika terjadi pencurian, dan pelakunya adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan dari Bani Makhzumiyah, dan orang-orang hendak menyelamatkan wanita yang memiliki kedudukan ini dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu selaku hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melobi Rasulullah agar wanita ini tidak terkenai hukuman had. Kemudian Rasulullah bertanya, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Apakah dirimu memberikan syafaat berkaitan dengan hukuman Allah? Kemudian beliau berdiri, beliau berkhutbah, "Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka, jika di antara mereka ada pencuri dari kalangan orang-orang atas, dari kalangan orang-orang terhormat mereka, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, maka mereka tidak menegakkan hukuman kepada mereka. Tetapi jika pelakunya adalah orang-orang lemah di antara mereka, rakyat jelata, maka mereka menegakkan hukuman. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, jikalau Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sahabat Inspira rahimakumullah, jika hari ini Anda adalah seorang pemimpin, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.